Hai guys, kita sekarang sudah berada di Alam Sutera. Ini sudah pukul 2:30 ya ternyata ya. Nah, kita mau makan siang dulu. Setelah itu kita akan beranjak ke rumah salah satu tokoh burung yang ada di Indonesia. Kebetulan beliau teman lama saya. Tunggu videonya. Selamat siang. Ayam bakar guys, favorit saya nih, ya, supaya tubuh tetap prima dalam berburu manuk murai batu. Ayo guys, kita jalan ke arah Jakarta Barat ya, ke rumah kediamannya Pak Heri IP untuk minta masukan dari salah seorang maestro senior saya di dunia kicau. Kami dulunya sering bersamaan di Sumatera. Setiap event pasti beliau datang. Saya selalu minta arahan, minta masukan, dan ini saya perlu kembali meminta arahan dan masukan dari beliau karena zamannya sudah berubah ya, trennya sudah berubah dan beliau lebih paham tentang itu. Nantikan kami di video berikutnya. Guys, hari ini kita sudah sampai di perumahan Semanan, tempat kediamannya Bapak Heri IP. Kita mau diskusi seputaran burung yang jelasnya ya. Tapi ada 2 sesi mungkin perlombaan dan penangkaran. Karena beliau juga masuk dalam salah seorang penangkar burung murai batu yang kemarin di Gantangan Sultan juga cucu-cucunya itu dapat juara 1 dan saya nyaksikan itu. Halo Pak Eri. Mobil parkir situ. Enggak apa-apa parkir sana. Sehat. Sehat, Pak Eri sehat. Sehat. Habis ngelatih? Hah? Habis ngelatih? Tadi udah. Hah? Yang ini motif apa nih Pak? Samko? Bukan. Yang ini? Itu wayang potehi. Kalau ini dewa 8 ya? dewa. Ini 108 dewa. Apa? Shaolin. Boleh. Mendekar. Ini bagus ya. Ya. Kalau murai nggak ada lagi? Wah masih banyak ternyata guys. Enggak, itu. Barang lama aja kalau ini. Ada burung hebat katanya juara semalam ya? Yang di mana? Di tempat Bapak? Reok, Pak, bagus. Reok. Ya, Reok punyanya Pak Tri. Satu lagi sama burung mana? Kerawang. Nah itu yang kerawang ini. Kerawang. Siapa namanya? Punya Pak Chandra. Nama burung saya lupa. Tapi kalau Saya bilang itu. Bondowoso bukan? Bondowoso, kalau nggak salah, Bondowoso. Kalau saya suruh pilih sih, saya suka punya Pak Tri yang reoknya Pak. Irama lagunya bagus, variasi tegas, nembaknya tegas bagus, itu aja. Itu aja. Nah kan, pakem lama kan, nembaknya tegas kan. Orang lama Orang lama aja.
saya hitung tuh udah 30 tahun main burung. Main murai. Nggak pernah berhenti. Iya, sampai sekarang ya. Ya, nggak pernah berhenti 30 tahun saya. David tahu. Saya Jakarta angkatan kedua Pak. Jakarta angkatan pertama pemain burungnya udah almarhum semua. Termasuk kayak temennya David kita, Pak Iwan, almarhum. Jadi sering nih sama mereka-mereka ini kan. Kalau lagi waktu luang tuh kita diskusi tentang burung, sharing. Ya. Ya makin lama makin dekat karena makin sering komunikasi, tapi masih ada perbedaan. Perbedaannya ada. Kalau kita kan ngomong tembakan itu maunya tuh yang tegas gitu kan. Nah kalau mereka enggak. Jadi di situ kadang rupanya ada perbedaan pendapat nih. Nah kalau dulu tuh burung memang harus begitu. Kalau roll tembak ya itu seperti yang dibilang Pak Heri tadi burung saya, cuman nembaknya itu ya tuntas, Tegas, kedengeran. tuntas. Yang dikatakan ya 60, 40. Iya. Bawahnya 60, bawahnya 40, bawahnya 60. Kalau sekarang kan nembak burung-burung kecil pendek, mereka udah bilang nembak. Gitu. Persepsinya kadang masih belum ketemu. Belum. Persepsi itu penting. Karena narasumbernya banyak kalau menurut saya, Fit. Gitu loh. Narasumbernya banyak, diklatnya banyak, gurunya nggak sama. Jadi beda-beda. Beda-beda. Ada yang lulusan, Angkatan sekian. Ya, angkatan sekian. Kalau gurunya semua sama, mungkin pemahamannya sama. Ada yang lulusan Sriwijaya, ada lulusan UI, ada yang UGM. lulusan UGM. Ilmunya belum, gurunya nggak sama. Tapi kalau gurunya sama, ya anak didiknya semua sama, patokannya sama. Gitu. Kira-kira gitulah. Sebenarnya kan yang bagus kayak PBI dulu, Boy. Ya. PBI itu ada jenjang medik, ada Madia, ada Ya. utama, gitu kan. Itu kan naik ke utama Nggak gampang. amat itu ininya. Bertahun-tahun dia di situ ininya. Dan dia pengalamannya kan untuk menjadi juri Madia aja dia di pinggir-pinggir lapangan dulunya tuh ininya. Jadi nggak gampang ya. Dan diklatnya terlalu gampang bikin diklat. 2 hari jadi. Iya. Diklat gimana? cuman untuk ngambil sertifikat. Iya, kan. terus udah langsung bisa tugas. Yang jauh lebih penting kan praktek lapangan. Dengerin burung, dengerin ini, itu. Banyak itulah, banyak handicap. Kalau di istilah kalau kita ngambil tuh kayak di sepak bola FIFA. Iya. Grade A, grade B, grade C lain. Mata pelajarannya beda. Semakin dia tinggi semakin sulit. Itu udah standar. Dan itu levelnya udah dimanapun aturannya sama. Standarnya di dunia. seperti itu. Ya dunia seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Bagusnya umpamanya pelanggaran kayak gini di mana juga sama, pelanggarannya sama. Itu standar. Harusnya memang seperti itu. Jadi memang benar-benar diterapkan seperti itu. Jangan yang satu begini, yang ini begini. Ini makanya kan bingung juga. Jadi rancu ya Pak. Nah syukur kalau pesertanya itu memahami di IO ini harus begini, di sini enggak. Ini diasamakan. Yang datang protes. Ya. Kalau saya pikir gini Bang, kayak pemain kacer. Kita tahu kacer ini sangat sulit burungnya. Untuk menghilangkan istilahnya kalau misalnya nangkul atau ngebagong aja, itu sudah sulit ininya. Turun ke bawah bibis, mentok bibis lagi ininya. Saya pikir untuk menjalankan dia nggak nangkul aja ya, udah sulit. Susah. Susah ini ya. Sekarang dibikin sulit lagi. Hingga akhirnya di sini habis, pemainnya habis semuanya. Males nggak mau main. Ada faktor kepentingan kah itu? Ada. Nah ini dia. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya harusnya di ini kan. Kadang IO juga bukan dia apa ya, penyetik. Dia hanya ini aja. Jadi ya ini yang bakal ini kan, kita yang pemain merasa sulit ini kan, akhirnya lama-lama jenuh.
ujung-ujungnya kan ada rasa putus asa. Iya. Itu yang mereka jadi udahlah gitu, kan, gitu. Nggak bikin rame. Kenapa Murai bisa rame? Ya banyak transaksinya, apalagi sekarang Pak Dayat turun heboh. Kalau menurut saya kapasitas sekarang Pak Dayat udah bisa lah Pak. Ya. Ada program jangka pendeknya, Ya. menengah, dan panjangnya memang. Pendeknya bikin Sumatera aja dulu lah, Medan tuh Iya. bikin goyang dulu. Kalau Pak Dayat sebelum terjun lagi sekarang main dan sebelumnya kan bisa lihat tuh Medan gimana. Iya. Saya kan hubungan tuh sama Medan, sama teman-teman banyak gimana. Sekarang gimana? Kita nggak bisa pungkiri dengan turun gunungnya Pak Dayat semua Hidup lagi, Pak. hidup lagi, euforia. Cuman juga ada hambatannya, Pak. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya, Merubah satu pakem dan orang yang memang biasa udah di zona Ya, nyaman ya, ini ya. diajak lebih terbuka. Ya. Ini butuh waktu Pak. butuh waktu. Pasti ada perlawanan dari mereka. Tapi selama kalau kita konsisten, Konsisten. kita jalanin, kita benar transparan, dia akan tersingkir kok. Tersingkir. Tersingkir. Zaman 2008 saya masuk ke Sumatera sama BNR dulu, setengah mati Pak. Di lapangan tuh tengkar terus tuh. Pertama kali BNR masuk ngadain di lomba tuh di Sumatera tuh di Bengkulu. Daerah Bengkulu kita ngadain di sana. Wah, pakemnya udah beda. Kita cari burung roll nembak apa, mereka nyarinya nembak aja. Pokoknya udah kecililin aja udah. Maunya Nggak juara satu aja tuh. Nggak juara satu. Dan itu berlangsung lama. Hal yang tembakan doang itu berlangsung lama. Itu betul Sumatera. Gitu. Hingga ini baru-baru ini lagi yang kembali yang roll nembak ini baru-baru ini. Nah, kebanyakan yang sekarang ini hingga kayak ini ya sudah nyandu kan, sudah punya image sendiri. Kalau yang nembak itu adalah yang terbaik gitu kan ini ya. Sebenarnya kan nyari burung yang ngerol ini Iya. ya susah gitu ini ya. Ya, Merubah itu butuh waktu dan butuh cara. Iya. Salah satu caranya yang saya jalanin waktu dulu itu kita beli burungnya yang juara nih Medan di Sumatera mau cari yang nembak-nembak. Kita Jakarta kan cari udah ngerol nembak. Roll, Yang roll tembak kita liatin di lapangan, lihat. Dia juara 3, juara 4, kita beli Pak. Kita beli. Terus pemain-pemain Sumatera tuh mikir, kok Pak Heri belinya yang kayak gitu sih? Kenapa nggak yang nembak-nembak? Nah itu kita jelasin. Kita dicarinya modelnya kalau di Jawa nih cari model burungnya seperti ini, bukan yang seperti itu. Gitu. Kalau Bapak Mas mau main Jakarta, kira-kira cirinya kayak begini loh. Terus berulang-ulang tuh main di sini beli, di Lampung beli, di sana beli. Mereka kebuka. Oh gitu. Terus baru dengan pelan-pelan BNR ngadain presidental. Itu Pak. Ya. Dulu kan 2008 di Cibubur Anis Merah juara 1 50 juta Pak dibikin Iya. Pak Boy. Tinggi. Heboh Anis Merah kelas berapa? Satu kelas A, B, C, D, apa? Murai mah Dikit dulu. kenapa Murai bisa naik Pak Dayat? Kalau ada ring. Bukan saya sombong. Kalau Pak Boy jujur ngakuin harus saya sama Didong. Tuh, awal mulanya bikin Murai itu naik. Dia bikin pas waktu itu Presiden Cup. Mana ada kelas Murai Kelas Pak? utama, ya. Anis Merah. Anis Merah, Saya semua. pemain Murai. Saya bilang mah, wah kalau gitu mah saya akalin pelan-pelan tuh. Terus terakhirnya bikin press cup. Saya bilang, gimana Pak Heri? Wah, di kantor tuh, gimana mau majuin orang Sumatera mau main ke Jakarta? Gampang Pak. Ngomong aja kan. Sekarang saya tanya, pemain Sumatera mainnya burung apa? Saya tanya deh. Satu kacer, satu Murai. Gedein dong Pasti datang. tiketnya. Masa nggak mungkin nggak datang? Ramadan tuh dari Aceh datang Pak. Kacer. Naik pesawat. Bawa kacer, bawa Murai.
datang ke Jakarta naik pesawat, nih datangnya ke rumah saya. Tahu nggak burungnya dimasukin apa? Pakai Kotak. bombong. Saya ketawain di sini. Kamu gimana ini? Nggak bakal jalan. Loh gimana bang? Ya pakai kandang-kandang. Memang bisa. Lah kamu atur pesawat, masa kamu bolak-balik naik pesawat kagak bisa? Iya toh? Iya. Bisa masuk. Akhirnya masuk main begitu. Itu baru orang Sumatera datang semua. Karena orang Sumatera kan pemainnya murah. Iya. Murai kacer. Kacer. Kan nggak mungkin main anis merah. Iya. Itu. Jadi ya begitu, jadi rame. Jadi sampai sekarang anis merah nggak bisa diternak pak. Nggak bisa ternak ya? Masih yang bisa ternak cuma di Bali. Masih sudah bisa tapi ya kalah lah sama murai di mana-mana orang udah bisa ternak kok. Merah rada susah. Susah. Dia nggak bisa. Kalau anis kembang banyak. Nah, mungkin dengan Pak Dayat sekarang ke Jawa bla bla bla. Yang Sumatera terutama Sumatera kita nggak usah lihat sini. Pak. Iya. Sumatera goyang. Bangkit Pak. Waduh semua. Ini kan sering saya bawa nih ke Mana orang cari Ke Medan. pastor, cari murai, Waduh. ya, Sumatera cari semua. sekarang harga burung mahal di sana. Padahal asal mulanya murai dari mana? Sumatera tuh. Sumbernya Aceh. Tapi sekarang orang Aceh carinya Jakarta, ke Jawa. Jawa. Udah balik toh? Iya. Nah, itu. Dulu orang memang masih ya termasuk saya masih fanatik nggak mau burung ternak kan. Kita cari alam. Tapi lama-lama alam tuh terbatas, susah. Gitu loh. Jadi lama-lama saya tanya sama orang-orang Aceh, teman-teman banyak, wah sulit pak, saya udah nyari di gunung, udah jegat Ya, orang udah nggak pengikat, apa semua susah. Akhirnya lari ke ternak. Ya ternak cuman belakang-belakang ini baru booming karena pernah ngasilin kuare lapang. Orang kan mau bukti pak. Nah ini gimana nih Pak Eri? Ini saya punya pemikiran nih. Apa? Sekarang kan murai ini ternak sudah berhasil seperti Pak Eri katakan tadi. Di mana-mana sudah ada ternak. Ya, Bahkan dari sumbernya sendiri di Aceh sana nyarinya di Jawa. ya, Saya juga dari Medan nyarinya di Jawa. ya, Artinya kan terjadi persilangan dari bibit-bibit yang bagus. ya, Kan itu dia. betul. Dan dari seri-seri yang sekarang sudah Ya. ada F4, Ya, mungkin ke F5 lagi. ya, Sementara di alam bebas itu sudah tidak ada jalur murninya, itu sudah nggak ada. Ini pernah nggak terpikir sama penangkar-penangkar ini untuk menciptakan jalur murni lagi dan dilepaskan lagi ke alam? Kalau untuk peternak di Jawa, saya rasa masih belum kepikir karena memang kita mau ngelepasnya kemana kan, gitu. Handicapnya di situ, di Situ, ya. Jawa ini masih mungkin kalau di Sumatera atau ada satu asosiasi orang Sumatera yang bisa lepas ke di hutan Aceh yang paling luas itu memungkinkan Pak. Harus Memungkinkan. ada koordinasi. Nah ini kan harus kita pikirkan ya sebenarnya, Pak Eri. Betul. Nah seperti Harus dipikirkan kalau menurut saya ya. ya memang sebagian besar ini kan peternak ini masih cari tujuan utamanya kan income. Iya, income. Nah, Nah, mereka income- beternak. Income nomor satu itu. Income tersebut yang paling cepat itu kan dapatnya dari event. Iya. Harusnya balance ini, Pak Eri. Sudah mulai ada nih yang memikirkan peternakannya ini, farmnya ini jalur murni. Ya, bisa. Nias dengan Nias, Borneo dengan Borneo, Aceh dengan Aceh. Jadi tetap kesinambungan burung ini terjaga kalau menurut saya. Ya. Sebenarnya salah satu contohnya udah dijalani itu sama orang-orang Singapura pada ya. Orang Singapura. Kan kita untuk sementara kan kalau di Aceh alam Aceh itu ekor paling panjang berapa sih? 30-an paling. Udah jarang, Pak. Jarang ya. Udah nggak ada. Itu semua kalau 30, 32 sekarang sampai ada 36 loh. Itu hasil silangan ternakan semua, gen ketemu gen diadu di ternak keluar tuh. Itu kan rekayasa semua. Itu yang memungkinkan. Jadi yang tadi Pak Dayat bilang jalur murni ini memungkinkan sekali. Nah itu kehadiran saya kemari itu sebenarnya ada program ke sana, Pak Eri. Ya itu harus kerjasamanya sama peternak. Saya juga Yang butuh peternak. masukan dari orang-orang yang udah puluhan tahun lah main burung.
ya butuh ini Pak, butuh kerjasama sama peternak dan Ya, satu kerjasama. peternaknya itu yang bisa konsen jadi kayak riset gitu, jadi tidak murni untuk komersil dia mungkin sebagian ada komersil, sebagiannya dia juga buat riset kayak gitu. Jangan generasi berikutnya itu nggak tahu, yang ada cuma nama murai Aceh, Nah, tapi murai Acehnya sendiri udah nggak ada gitu. Aslinya. Nah ini yang mau saya jaga nih. yang masih bisa kelihatan itu kan yang paling kelihatan ciri khas Aceh itu kan balak ya Pak. Balak itu asli Aceh, Sabang Sabang itu satu kepulauan di Aceh. Kan ini ya. Sabang itu. Sabang. Itu. Waktu beberapa tahun lalu masih yang grup apa tuh? Dia ekornya ada yang hitamnya 3. KM apa sih? Icomania tuh suka datengin dari Aceh. Dari Aceh. Kerjasamanya sama kalau nggak salah orang Acehnya Pak siapa sih, Pak Heri apa Pak siapa gitu. Orang-orang Aceh itu dulu dia komunitas Kicomania KM. Ya Gus itu dia waktu zaman beberapa tahun yang lalu sering datengin dari Aceh itu Pak. Jadi salah satunya ada teman dapat dari asli Sabang itu murainya balak bagus Pak. Bagus. Dulu tahun 2000 berapa ya? Saya ingat benar Jajak tuh. Jajak ya. Jajak itu kita sering masukin tampungin di sini. Saya sering jualin ke Edo. Itu dari Jajak. Jadi ambil dari bandara masih ke Edo, kirim lagi ke Lampung. Itu banyak benar Bang. Ini memang. Nah jadi sekarang ini saya bukan hanya berburu burung untuk event. Di sela-sela waktu saya mulai nih nyari-nyari pacekannya, bibit indukannya segala macam Iya. untuk dilakukan penangkaran jalur murni ini. Iya. Kalau yang tahu ininya masih ada. Gitu loh. Kayak yang asli Acehnya Iya. apa itu masih ada. Cuman kan umurnya sudah pada tua. Contohnya satu, saya masih punya yang dari kiriman Jajak dulu. Dari Jajak ya. Masih punya. Tapi kan umurnya sudah tua. Ada yang udah punya anaknya, ada yang dianakin gitu ya. Ada dari perempuannya juga dari sana juga ada masih ada. Cuman yang aslinya sih udah pada tua nih, udah 2010 ini udah ini. Asli Aceh itu teman saya masih kalau ternaknya indukan lakinya Aceh semua. Aceh semua ya. Aceh semua. Dia ngambil dari si yang saya bilang itu deh Pak Heri. Di Aceh pasti orang tahu lah Pak Oh Heri. ini yang banyak juga dulu kalau ininya SKL itu. SKL Dramayu. Itu banyak sekali. Gitu. Kalau di sini di Lambar Jakarta Pak. Ada ya? Palu Kito teman saya semua indukannya Dari sana. Aceh semua. Sama yang dulu di sini juga nih orang Koris dulu tuh siapa itu masukin juga tuh. Nggak tahu sih. Masukin juga. Kalau saya tahu ini dari Aceh asli dia. Aceh asli ya? Asli. Dari Pak Heri itu. Ya, salah satunya anaknya yang kemarin punya saya itu. Oh, tahu saya Heri KM. Ya udah Heri itu KM. dia. Kalau dulu kan komunitas murah itu kan kicau mania itu. Tapi sekarang udah Salah satunya burungnya ada di Holik saya kasih. Yang juara satu di Press Cup. Si Napoleon. almarhum. Burungnya sama Holik pasti. Oh yang diternak. Di ternak. Tahu. Napoleon. Nah itu burung sana. Dari Heri. Tulangnya juga tulang Heri itu. Ini. Kalau yang ini alam, yang Palu Kito Alam ya. Ini juga alam. Cuma di ring. Ini alam di ring. Oh iya. Oh, yang asli sana dia diternak, nggak diternak sih, dia alam semua. Itu dia agak fanatik tuh, Aceh semua. Heri ya. Main di balak, main di apa semua. Kayak gitu. Kemarin mikir-mikir nih semuanya ternak silang. Kalau begini semua, gimana kelangsungan yang aslinya ini? Karena kan mereka kan komersil Pak, Iya. dari yang apa, yang sesuai sama Di Kerawang pakem. ada. Di Kerawang ada. Jadi udah rekayasa ini sekarang, rekayasa genetik. Ya, Kalau yang murni benar-benar itu di Kerawang ada tuh ininya. Si Bram almarhum itu ngumpulin semuanya jalur murninya sana. Dari mana tuh yang hutan yang besar itu apa ya namanya? Nah, ini dia. tapi ini bukan punya Kevin, ini punya Gideon Marcus. Ini punya gini, waduh. Ya, Terima itu. kasih Ko Eri. Jadi bukan hanya sekedar ini aja Pak, bukan sekedar hanya
dikasih gitu. Iya. Ini adalah pasangan bulu tangkis Pak. Waduh, terima kasih. Iya, bisa dikirim ke saya, Ko Heri. Siap. Alhamdulillah. Jadi ini Markus partnernya Kevin Gidi, partnernya Kevin. Karena saya memang senang bulu tangkis dan mereka ini adalah Main pemain Surabaya favorit ngomong. saya. Ini akan saya bingkai, simpan jadi hiasan di rumah. Ini nilainya luar biasa ini. Mungkin ngalahin Superman yang kalau bagi saya ya. Iya betul. Aduh, ngomong-ngomong Ko Heri, Hah? waktu dulu masih muda Ko Heri itu sampai mana prestasi? Saya prestasi cuma sampai